Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan adalah sumber penghiburan dalam hidup kita. Karena dengan demikian, kita boleh memiliki kekuatan di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Dan saudara, oleh karena itu, marilah kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Supaya kita ada kekuatan. Karena Tuhan, dialah sumber penghiburan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mental kita seringkali diuji oleh banyak faktor. Saudara, faktor yang seringkali dapat menjatuhkan mental kita adalah sikap orang lain kepada kita. Misalnya, mayoritas menolak kita. Saudara, pastilah kita punya kemungkinan mental kita jatuh. Atau ada orang yang kita anggap dia begitu penting dalam hidup kita, tetapi dia merendahkan kita. Saudara, kekuatan mental itu merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita, bukan? Saudara, kekuatan mental itu memberikan kita semangat dalam hidup ini. Kekuatan mental juga memberikan kita daya tahan di dalam menghadapi kesulitan. Mungkin saudara pernah mengalami dihina oleh orang lain, sehingga saudara merasa dunia ini runtuh. Saudara, betapa penting bukan? Kita boleh menjadi orang yang memberikan kekuatan kepada orang lain. Memberikan semangat kepada orang lain. Bukan memiliki semangat untuk menjatuhkan orang lain. Sebab firman Tuhan berkata begini kepada kita di dalam Yesaya pasal 50 ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, sudahkah saudara sebagai orang percaya dengan perkataan kita bisa memberikan semangat baru bagi orang lain? Karena kita tahu saudara, setiap orang butuh semangat itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang kelima ayat 6-10. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya di sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud telah mendapat pengakuan sebagai raja Israel. Sekarang Daud hendak merebut Yerusalem yang masih berada di dalam kekuasaan orang-orang Yebus. Saudara, orang-orang Yebus ini merupakan bagian daripada orang-orang Amori. Dan saudara, orang-orang ini yang selalu memusuhi bangsa Israel dari masa ke masa. Saudara, kehidupan orang-orang Yebus adalah kehidupan yang jahat. Dan mereka menyembah banyak ilah-ilah. Oleh karena itu saudara, orang Israel dilarang menikah dengan orang-orang Yebus ini. Saudara, beberapa kali mereka telah dikalahkan oleh orang Israel. Misalnya sejak zaman Yosua, mereka sudah dikalahkan. Namun saudara, sampai zaman Daud, mereka masih menduduki kota Yerusalem. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, percayalah kepada janji Tuhan, bukan kepada ejekan orang. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan menyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Saudara, ketika Raja Daud mau menyerang
orang-orang Yebus. Maka saudara-saudara, orang-orang Yebus itu berkata bahwa Daud tidak sanggup menguasai daerah mereka. Bahwa orang-orang timpang dan orang-orang buta akan mengenyahkan Daud. Saudara, apa maksudnya perkataan seperti ini? Saudara, firman Tuhan menjelaskan dengan tepat sekali berkata bahwa maksud mereka adalah Daud tidak sanggup masuk kemari. Jadi saudara-saudara, perkataan orang-orang timpang dan orang-orang buta akan mengenyahkan Daud, saudara, adalah kata-kata hinaan yang memberitahukan bahwa orang-orang timpang dan orang-orang buta saja sanggup mengalahkan Daud. Orang Yebus tidak perlu keluarkan pasukan tentaranya. Hanya cukup orang-orang timpang dan orang-orang buta dapat mengalahkan Daud. Sehingga saudara-saudara, Alkitab mengatakan Daud membenci orang-orang timpang dan orang-orang buta. Saudara, pasti bukan dimaksud adalah membenci betul orang-orang buta dan orang-orang timpang. Tapi maksudnya adalah Daud tidak senang dengan penghinaan daripada orang-orang Yebus ini. Dengan mengatakan orang timpang dan orang buta sanggup mengalahkan Daud. Saudara, di sini bukan berbicara tentang harga diri Daud. Tetapi di sini berbicara tentang bahwa mereka menghina Tuhan Allah yang telah menetapkan Daud menjadi raja. Disitulah saudara-saudara, Daud merasa tidak suka dihina seperti itu. Saudara, memang ketika orang-orang melihat Daud tidak suka dengan kalimat-kalimat seperti itu, maka ada orang mengatakan bahwa Daud tidak suka jika orang timpang dan orang buta itu masuk ke bait suci. Nah saudara, kalimat ini adalah satu persepsi yang sebenarnya tidak demikian. Bukankah Daud mengasihi Mephiboset yang timpang itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Saudara, ejekan orang-orang Yebus itu bisa menjatuhkan mental Daud. Tetapi saudara-saudara, Daud tidak bergantung kepada ejekan itu. Daud bergantung kepada janji Tuhan bahwa Tuhan telah menetapkan Daud untuk mengembalakan bangsa Israel dan berpusat di kota Yerusalem. Saudara, disitulah saudara-saudara akhirnya Daud mengalahkan orang-orang Yebus dan merebut kota Sion itu yang adalah kota Daud. Saudara, di sini pelajaran penting bagi kita. Saudara, hidup kita jangan tergantung kepada ejekan orang. Jangan tergantung daripada penghinaan orang. Tetapi marilah kita bergantung kepada janji Tuhan. Saudara, karena ejekan orang tidak punya kuasa apapun, kecuali engkau dan saya terpengaruh sehingga engkau jatuh mentalmu. Tetapi saudara, yang memiliki kepastian itu janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang penuh kuasa. Sehingga saudara-saudara, mari kita pegang janji Tuhan. Saudara, ketika kita pegang janji Tuhan, saudara, kita menjadi orang-orang yang memiliki iman, mental yang kuat menghadapi apapun yang orang lain lakukan kepada kita. Saudara, bukankah janji Tuhan kepada kita? Janji yang ya dan amin di dalam Yesus Kristus. Seluruh janji firman Tuhan adalah berlaku bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Bukankah dia telah menepati janjinya ketika dia memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan dosa saya. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh janji Tuhan itulah yang harus kita pegang. Apapun orang berpendapat tentang kita, mari kita pegang janji Tuhan. Yang kedua, saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan oleh kitab suci. Yaitu, makin lama makin besarlah kuasa Daud. Yang penting adalah kalimat berikutnya. Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Saudara, kekuasaan Daud makin besar bukan karena Daud seorang yang ahli di dalam berperang. Daud mempunyai kuasa semakin besar bukan karena Daud
memiliki kepintaran diplomasi kepada orang lain. Tetapi Daud kekuasaan semakin besar karena Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang itu semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Saudara, firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru di dalam hidupnya. Saudara, bukankah itu yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita? Dia tahu kita lemah, dia tahu kita terbatas. Tetapi ketika kita menantikan dia, dia memberikan kekuatan yang baru itu. Dia memberikan kita kuasa daripada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang semakin hari, saudara, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, Alkitab mengatakan makin lama makin besarlah kuasa Daud. Saudara, bukankah Tuhan ingin kehidupan orang percaya semakin hari, semakin kehidupan kita menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain? Saudara, itulah pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Ketika saudara dan saya hidup di dalamnya, saudara semakin hari, semakin saudara kuat di dalam Tuhan. Tetapi bukan itu saja. Semakin hari, saudara dan saya memiliki pengaruh yang kuat bagi orang lain. Saudara, itulah yang dimaksud dengan makin lama, makin besarlah kuasa Daud. Saudara, besarlah kuasa Daud bukan berbicara mengenai tangan besi Daud menguasai bangsa Israel, tidak. Tetapi pengaruh Daud bagi bangsa Israel dan bagi bangsa-bangsa sekelilingnya. Demikian juga kita. Saudara, semakin kuat kita di dalam Roh Kudus, mempunyai arti kita semakin kuat memberikan pengaruh Injil, pengaruh kasih Tuhan bagi orang lain. Mengapa? Karena Tuhan menyertai kita. Saudara, mari kita hidup di dalam Dia. Karena ketika kita hidup di dalam Dia, kita memiliki kekuatan untuk kita menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami supaya kami disadarkan. Hidup kami tidak bergantung kepada ejekan orang, penilaian orang, tapi hidup kami bergantung kepada janji Tuhan. Tetapi tolong kepada kami supaya kami hidup di dalam Roh Kudus, supaya kami semakin hari semakin kuat untuk kami memiliki kekuatan di saksi Kristus di tengah dunia ini. Sebagaimana Daud semakin hari semakin kuat, di dalam arti Daud memberikan pengaruh bagi bangsa Israel. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.